Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah program untuk navigasi record. Jadi bagaimana kita berpindah dari satu record ke record yang lain menggunakan Ado Record Set. Nah, rekan-rekan bisa mempersiapkan sebuah form. Kita buka project sebelumnya. Dari menu project, rekan-rekan bisa klik add form. Kemudian dari menu new form, rekan-rekan bisa klik tombol buka. Kemudian dari sini rekan-rekan bisa perbesar saja ukuran dari formnya. Kemudian rekan-rekan bisa tambahkan beberapa informasi penting yang nanti kita gunakan untuk menampilkan detail dari setiap record yang ada di tabel. Jadi misalnya di sini formnya kita beri nama FRM navigasi, kemudian judulnya kita berikan judul form navigasi record. Selanjutnya rekan-rekan bisa tambahkan sebuah grid di bagian bawah. Kemudian gridnya bisa kita beri nama. Di sini kita beri nama dengan grid hasil. Grid hasil. Selanjutnya rekan-rekan bisa tambahkan di sini label. Kemudian auto size-nya dibuat true. Captionnya tahun akademik. Rekan-rekan bisa tambahkan lagi di bagian bawahnya. Auto size-nya dibuat true. Captionnya nomor registrasi. Kemudian rekan-rekan bisa, kalau tidak berlama-lama, di copy saja, tapi nanti pada saat membuat kopiannya dibuat no, jangan ya, supaya tidak membentuk sebuah array. Seperti ini rekan-rekan, nomor registrasi. Rekan-rekan bisa tambahkan di sini tanggal daftar, kemudian letakkan di bawahnya di no saja. Di sini kita buat nama, kemudian letakkan di bawahnya, kita buat di sini pilihan 1, kemudian kita buat lagi di bawahnya pilihan 2, kemudian di sini ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Kemudian rekan-rekan bisa turunkan lagi ke bawah karena ada informasi lain yang belum masuk di sini. Ada dua, yaitu jenis kelamin dan alamat. Dan terakhir di sini adalah alamat. Nah, rekan-rekan bisa langsung simpan saja. Kita letakkan di direktori yang sama dengan project FRM navigasi. Kemudian rekan-rekan bisa tambahkan text box di bagian kanannya. Di sini teksnya kita kosongkan. Kemudian di sini kita beri nama dengan nama kolom yang ada di dalam tabel. Jadi di sini ada TA, rekan-rekan bisa copy saja.
Kemudian nomor registrasi kita berikan name-nya no registrasi. Kemudian TGL daftar kita paste saja tapi dipilih no ya, supaya tidak terbentuk array pada saat mengcopy. Di sini ada TGL daftar, kemudian ada nama, di paste saja tapi dibuat agak panjang di sini supaya menampung datanya cukup lebar. Di sini kita beri nama, kita copy saja, kita paste di sini. Kemudian ada pilihan 1, kita beri nama pilihan 1. Kita paste lagi. Di sini ada pilihan 2. Kemudian di sini ada lagi pilihan 3. Selanjutnya, rekan-rekan bisa tambahkan untuk TMP lahir. Seperti ini rekan-rekan ya. TMP lahir. Kemudian tanggal lahirnya kita berikan kecil saja. Di sini kita berikan TGL lahir. Kemudian di sini kita paste lagi. Untuk jenis kelamin kita berikan sex di sini name-nya supaya sama dengan field di tabel. Kemudian untuk alamat ini kita buat agak panjang supaya datanya bisa menampung agak panjang ya. Di sini ada alamat. Setelah ini rekan-rekan bisa tambahkan tombol di bagian atas. Di sini kita letakkan CMD pertama. Rekan-rekan bisa copy pertama ya. Kita copy saja sebanyak 42 no. Seperti ini ya. Kemudian kita paste. Kita paste lagi di sini. Kemudian kita paste lagi, letakkan di bagian bawah. Nah, di sini kita berikan CMD close. Di bawah sini CMD yang kedua, CMD sebelum. Ini untuk data sebelum, captionnya juga sama. Ini CMD sesudah, CMD sesudah. Di sini kita berikan sesudah. Di sini kita berikan CMD terakhir. Di sini kita berikan terakhir. Artinya ini nanti record terakhir. Nah, dari sini rekan-rekan bisa coba running. Kita klik kanan di sini, start at positionnya center screen. Kemudian dari sini rekan-rekan bisa run dari menu project. Kita pilih dulu form navigasi. Setelah itu kita klik run. Nah, jadi nanti skenario-nya datanya akan muncul di bagian grid. Ketika kita ke record pertama, maka di sini akan tampil secara detail record pertama. Nanti record sesudahnya tampil detail, record sebelumnya tampil detail, record terakhir juga tampil detail di bagian text box yang ada di sini. Setelah itu rekan-rekan bisa close. Kita bisa masuk ke menu view code. Nah, di bagian ini rekan-rekan bisa mulai untuk melakukan proses coding. Seperti biasa ada option explicit. Kita membuat variabel, ada registrasi dari record set. Kemudian di sini ada strstl dengan tipenya string. Setelah itu rekan-rekan bisa masuk di form load. Kita cari form. Di sini rekan-rekan bisa tambahkan if koneksi setnya tidak sama dengan 1, maka kita buka koneksi. Kemudian form unload kita letakkan di bagian bawah.
if koneksi sama dengan 1, maka kita tutup koneksinya. Kemudian if rs registrasi sama dengan 1, maka kita close. Di sini kita berikan seperti ini rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampil data. Jadi di sini rekan-rekan sub tampil data. Nah, nanti kita panggil di bagian atas di sini tampil data pada saat form ini dimuat di memori komputer. Jadi if rs registrasi sama dengan 1, kita tutup dulu. Untuk pengambilan datanya agak kompleks. Di sini kita menggunakan query yang melibatkan lebih dari satu tabel. Jadi kita ada tabel registrasi, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 di dalam kolomnya itu nanti berelasi dengan satu tabel prodi sebanyak 3 buah. Walaupun secara logika 1, tapi dalam implementasinya kita asumsikan 3 buah tabel berelasi dengan tabel registrasi. Nah, untuk itu rekan-rekan bisa coba perintah ini, select A, kita ambil tahun akademiknya, nomor registrasi, kemudian dari A kita ambil TGL daftar, kemudian dari A kita ambil nama, dari B NM Prodi kita ambil sebagai pilihan 1. Jadi kita berikan pilihan 1. Kemudian di sini kita tambahkan underscore standar dan seperti ini. Kemudian kita berikan C NM Prodi, S pilihan 2, koma, kemudian D NM Prodi, S pilihan 3. Di sini kita buat alias, dan untuk nama kolomnya juga kita menggunakan alias seperti ini rekan-rekan ya. Kita berikan koma di sini, kemudian kita berikan informasi A TMP lahir, kemudian A TGL lahir, kemudian A seks, kemudian A alamat. Seperti ini rekan-rekan, perhatikan spasinya ya. Nanti kalau misalnya tidak ada, nanti terjadi error. From, nah kita berikan alias di sini T registrasi, kita ambil sebagai alias A. Kemudian M Prodi pertama sebagai B, M Prodi juga sama sebagai C, M Prodi sebagai D. Seperti ini kita spasi lagi. Kemudian di sini karena berelasi maka harus ada kondisi berelasi. A pilihan 1 sama dengan B ID Prodi. Jadi harus sama datanya atau informasi kolomnya. Kemudian di sini ada N A pilihan 2 sama dengan C ID Prodi. Kemudian di sini ada N A titik pilihan 3 sama dengan D ID Prodi. Kemudian order by A nomor registrasi secara ascending. Kemudian kita RS registrasi, perintah SQL nya kita jalankan. Setelah itu kita create hasil. Di sini data source-nya kita ambil dari RS registrasi titik data source. Kemudian rekan-rekan bisa coba tampilkan apa yang terjadi ketika tampil data ini dipanggil dari form load. Nah, kita cek ternyata di sini ada nomor registrasi. Nah, ini ada yang salah ya. Registrasi. Kita panggil lagi. Biasanya kalau ada kolom yang tidak sama namanya akan terjadi error.
Nah, ini rekan-rekan ya, jadi nanti informasinya muncul, yang tadinya tulisannya pilihan satunya menggunakan kode, sekarang pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ini menggunakan nama dari prodinya, karena menggunakan relasi antar tabel yang secara logika bisa digambarkan bahwa ada satu tabel T registrasi berelasi dengan 3 buah tabel, dianggapnya sebagai 3 buah tabel, walaupun secara konsep ini hanya satu tabel, tapi dia akan berelasi sebanyak 3 kali karena ada pilihan 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kemudian kita sudah tampil datanya dengan query yang sedikit kompleks. Kemudian di form ini untuk unload me kita tempatkan pada form close, cmd close. Kemudian, nah di sini kita bisa buat informasi untuk detail data. Jadi detail data itu informasi yang berasal dari kolom tabel kita tampilkan di sini. Nah, di sini kita bisa buat sub di bagian bawah detail data. Informasinya bagaimana? Informasinya misalnya ta.text kita ambil dari rs registrasi titik fill. Nah, fillnya sama persis dengan nama komponen textbooknya supaya kita mudah untuk mengevaluasinya ya, untuk memanagenya. Nah, ini rekan-rekan bisa copy saja, ini urutkan saja. Pertama TA, nanti ada nomor registrasi, seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa letakkan di bawahnya. Kemudian ada nama. Kemudian nanti di bawahnya ada pilihan 1. Nah, untuk pilihan 1 kita tidak pakai pilihan 1 seperti ini. Nah, ini adalah nama kolom di tabel T registrasi, tapi kita ambil pilihan yang dibuatkan aliasnya ini. Nah, rekan-rekan bisa cek ya, kita buatkan alias pilihan 1. Pilihan 2 juga sama, kita ambil aliasnya. Pilihan 2 kita buat dari sini ya, rekan-rekan ya. Nah, ini kemudian pilihan 3 ini juga sama, kita ambil aliasnya dari pilihan 3 yang dibuatkan dari sini rekan-rekan ya. Nah, kemudian nanti ada lagi setelah nama pilihan 1 sampai 3 kita punya tmp lahir. Titik teks di sini juga sama. Rekan-rekan bisa copy lagi. Di sini ada tgl lahir titik teks, di sini ada tgl lahir titik teks. Di bawahnya rekan-rekan bisa tambahkan lagi seks jenis kelamin di sini. Kemudian ada terakhir alamat. Nah, ini adalah detail data yang nanti mengambil informasi dari tabel, kolom-kolomnya, informasinya kita tempatkan pada textbook yang ada di dalam form. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Untuk di tombol pertama, rekan-rekan bisa buat saja di sini rs registrasi titik move first. Jadi pindah ke record pertama, kemudian detail data. Seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian nanti kita bisa copy, kita ke record terakhir. Record terakhir adalah move plus. Jadi record terakhir. Kalau record sebelum bagaimana? Sama, di sini move previous. Nah, kemudian di record sesudah apa? Di sini move next. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, move next. Kemudian rekan-rekan bisa coba jalankan. Kita ke record pertama, datanya akan muncul. Ke record sesudah,
kita akan melakukan navigasi ya ke rekod terakhir, rekod sebelum. Nah, ini namanya navigasi. Tapi rekan-rekan perlu perhatikan, begitu kita rekod sebelum ke rekod pertama, kemudian kita klik sebelum, nanti akan terjadi error. Karena kalau rekodnya kosong, pada bagian pertama kita menyebutnya begin of file atau BOF. Demikian juga kalau di rekod terakhir. Di rekod terakhir, misalnya seperti ini, kita sesudah, ini juga akan ketemu namanya rekod itu posisinya pada end of file. Maka supaya tidak error, pada bagian sebelum, di sini kita harus membuat pengkondisian. Seperti ini rekan-rekan ya. Pengkondisiannya adalah if RS registrasi pada posisi begin of file-nya sama dengan true, maka kita pindahkan saja ke record pertama. Move first supaya tidak terjadi error. Seperti ini rekan-rekan ya. Pada record sesudah juga sama. Jika RS registrasi, kemudian di sini ada end of file, kondisinya benar, maka di sini kita harus pindahkan ke record terakhir. Di sini registrasi move last supaya tidak terjadi error. Jadi kita bisa coba record pertama, sebelum, ya, sesudah, terus sampai record terakhir. Jadi dia tidak akan terjadi error karena kita sudah tracking errornya. Kalau dia posisinya di record terakhir, kemudian kita klik next lagi, maka dia akan ditempatkan di record terakhir. Nah, demikian rekan-rekan, kita observasi kembali kode program kita. Jadi ada penggunaan option explicit dengan membuat dua buah variabel. Kemudian ada anotni pada CMD close, CMD pertama, CMD sebelum, CMD sesudah, CMD terakhir, form load, tampil data, detail data, dan form unload. Demikian rekan-rekan video tutorial kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada video tutorial yang lainnya. Terima kasih.